Selamat pagi, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Adapun tema pemberitaan firman pada pagi hari ini adalah kegerakan besar akhir zaman. Dan yang dimaksudkan dengan kegerakan besar akhir zaman yaitu penginjilan internasional untuk menjangkau Israel sisa dan Goyim, disertai pemberitaan bahwa saat penghakiman Tuhan telah tiba, dan tentunya disertai dengan mitigasi raya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjangkau Israel sisa umat pilihan Tuhan itu tidak mudah, ya, itu tidak mudah. Kita harus mampu membangkitkan rasa cemburu yang orang Israel. Kita akan membaca Roma pasal yang ke-10 ayat 19. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menangkapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Ya, bangsa yang bebal itu katanya Musa itu tentu menunjuk Goyim, ya, para penyembah pagan, ya, orang pagan atau bangsa kafir, ya, itu dikatakan bebal. Namun demikian, satu saat bangsa yang bebal itu harus mampu menjadikan orang Israel itu cemburu. Kalau tetap bebal, ya tentunya tidak ada hal yang membuat Israel cemburu. Ya, kita akan baca juga Roma pasal yang 11. Kita baca ayat 11 sampai 15. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Ya, jadi selama Israel itu masih menolak, maka dari dunia itu masih damai. Ya, dunia itu masih damai. Tapi nanti kalau Israel itu sudah dibangkitkan cemburunya dan mulai menerima Mesias mereka yang dijanjikan, maka itu akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Ini katakan mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati. Ya, hidup dari antara orang mati itu berarti akan terjadi satu kebangkitan besar. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan, saya sudah pernah katakan kekayaan, ya, harta benda, emas, perak, permata, mutiara, uang, saham, ya, properti, pabrik, dengan segala macam pabrik, Bapak kasih Tuhan, itu orang Israel punya. Mereka tuh kaya raya, ya, mereka tuh kaya raya dan mampu mengguncang jagat ini dengan ulahnya, ya. Oleh sebab itu, kalau cuma diiming-imingi kekayaan dan lain-lainnya tadi, itu tidak punya pengaruh. Kalau bahasa sekarang itu tidak ngepek,
ya. Nah, Israel itu akan dibangkitkan cemburunya, ya. Kalau orang yang dikatakan bangsa yang bebal itu nanti pada akhirnya menjadi bangsa yang goyim, yang punya hikmat dan ma'rifat, tidak lagi bebal seperti yang dikatakan Musa dalam Roma 10 ayat 19. Kalau masih bebal, ya, itu nanti justru menjadi bahan olok-olokan, ejekan, bullying untuk orang Israel. Tapi kalau goyim yang punya hikmat ma'rifat, itu nanti akan membuat mereka itu sungguh-sungguh cemburu. Nah, oleh sebab itu, kalau kita merindukan masuk di dalam kegerakan besar akhir zaman, Bapak kasih Tuhan, tugas kita bukan cari harta. Ya, sekarang ini dalam masa pandemi ini sangat sulit mencari uang. Banyak mall ditutup, banyak toko besar ditutup, ya, banyak hotel-hotel besar, pabrik besar ditutup, sehingga tentunya banyak pengangguran, banyak orang di PHK. Sulit cari makan, uang 1.000, 2.000, 100.000, 1 juta itu sulit sekarang ini. Nah, kalau kita mengumpulkan uang untuk masuk ke gerakan besar akhir zaman, itu nanti tidak ada gunanya. Kita menjadi orang buangan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada artinya. Tetapi kalau kita merindukan masuk ke gerakan besar internasional, ke gerakan besar akhir zaman, maka saya tegaskan yang mampu membuat Israel itu nanti cemburu, Bapak Ibu Tuhan, dan akhirnya, ya, membuat mereka itu juga meratap, menangis, bertobat karena telah menikam Mesias mereka. Itu adalah kalau kita punya hikmat dan ma'rifat. Kita akan membaca Efesus pasal 1. Kita baca ayat 15 sampai 18. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Karena aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sudah perhatikan, ya, kalimat ini, ungkapan ini saudara simpan, sudah perhatikan. Kalau kita mendapatkan Roh Kudus, ya, roh hikmat dan wahyu, maka kita akan bisa mengenal Dia dengan benar. Sudah perhatikan ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya, ayat 18 ini katakan, ya, kalau kita itu nanti mengalami pencurahan Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, ya, kita punya hikmat, kita punya wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, bukan sembarang kenal saja, tetapi mengenal seutuhnya, mengenal Tuhan itu dari ujung rambut sampai telapak kaki, mengenal pikirannya Tuhan, mengenal hatinya Tuhan. Bapak kasih Tuhan, bagaikan seorang istri mengenal suaminya seutuhnya, ya. Nah, kalau sudah demikian, maka mata hati kita itu akan dibikin terang. Mata hati batin kita itu menjadi terang, sehingga kita tuh bisa mengerti bahwa kita tuh punya satu pengharapan yang sangat dasar di dalam panggilan kita, ya, dipanggil menjadi orang Kristen, percaya pada Tuhan Yesus, bahwa di dalam panggilan itu ada janji kemuliaan yang sangat dahsyat. Kemuliaan yang kaya itu kan sugih, artinya kemuliaan itu yang berlimpah-limpah. Wujudnya tentu, ya, kapan kasih Tuhan itu adalah 7 perkara yang Tuhan janjikan kepada kita: kuasa, kekayaan, ya, hikmat, makrifat, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian.
Itu pasti, Bapak kasih Tuhan. Karena dikatakan hidup di bumi ini cuma mampir ngombe, cuma mimpi. Kalau kita punya apa-apa selama di bumi itu mimpi. Nanti kalau kita sudah masuk melek dari mimpi kita itu tidak ada. Artinya Bapak kasih Tuhan, Tuhan tidak memberikan semuanya itu selagi kita sedang bermimpi, sedang tidur, sedang menjadi pengembara, sedang berziarah, ya, seperti khotbah tahun lalu itu. Tetapi 7 perkara itu justru betul-betul diberikan untuk suatu kegerakan besar pada akhir zaman. Kemudian ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Terima kasih. Perhatikan ayat 19 ya. Kuasa yang hebat ya, itu juga dianugerahkan kepada kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus. Artinya kekuatan ya, kuasa yang hebat itu kan diberikan karena dia itu sangat berkuasa, sangat hebat, sangat dahsyat, sangat kuat. Nah, sesuai dengan apa yang dimiliki Kristus itu nanti akan diberikan kepada kita. Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita baca ayat 22, dan segala sesuatu tadi ya, kemuliaan yang berlimpah-limpah, kuasa yang sangat hebat itu tadi di sini katakan, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Nah, sementara dia itu diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari semua yang ada. Kita perhatikan yang dimaksud kaki Kristus. Apa yang kasih Tuhan ya, kaki Kristus itu berbicara tentang ya bagian tubuh yang keluar paling belakang pada saat kelahiran. Ya, kita bicara kelahiran yang normal, bukan sungsang, bukan operasi juga bukan. Tapi pada saat kelahiran itu kaki itu yang keluar paling belakang. Artinya apa? Ya, kaki itu juga bicara satu organ bagian tubuh untuk bergerak. Nah, artinya kaki itu bicara generasi akhir zaman. Gereja yang paling terakhir, kaki. Tadi saya katakan dalam kelahiran kaki itu keluarnya paling belakang. Itu bicara gereja akhir zaman, orang-orang akhir zaman ya, yang akan bergerak melaksanakan kegerakan besar akhir zaman. Bapak kasih Tuhan, kalau menurut perjanjian lama mereka itu adalah para utusan pelaksana keputusan Tuhan yang harus melaksanakan keputusan Tuhan yang belum terlaksana sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman semua gereja bekerja melayani semuanya. Bapak kasih Tuhan membangun tubuh Kristus sesuai dengan bagiannya masing-masing. Bapak yang kasih Tuhan bagaikan tabernakel ya, ada bagian-bagiannya. Ada yang bertugas membangun tabut perjanjian, ada yang bertugas membangun mezbah kurban bakaran, ada yang bertugas membangun bejana pembasuhan, meja roti, pelita emas, mezbah dupa, tabut perjanjian, ada yang bertugas membangun ya papan-papan dengan segala kelengkapannya, ada yang bertugas membangun bagian yang dibuat dari kain-kain, tenda-tenda, tudung-tudung, ada kurang lebih 8 bagian ya, tapi masing-masing itu dikerjakan di tempatnya sendiri-sendiri. Bapak kasih Tuhan,
Kalau masih seperti itu belum bisa disebut tabernakel, belum bisa disebut sebagai tubuh Kristus. Nanti tubuh Kristus itu akan terwujud, ya, nanti saya jelaskan. Nah sekarang Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sebagai kaki yang bertugas untuk bergerak di dalam pergerakan besar akhir zaman, ya, di bawah kaki kita itu dipercayakan kemuliaan yang berlimpah-limpah. Saya katakan tadi 7 perkara. Kemudian dipercayakan juga kekuatan kuasa yang hebat seperti yang dimiliki Tuhan Yesus Kristus. Itu sudah perhatikan, ya. Karena dengan itu nanti kita akan bisa membuat Israel itu cemburu. Sekarang kita baca Efesus pasal 2 ayat 1 mulai. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Langsung ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Terima kasih. Efesus pasal 2 itu intinya kita itu dulu, ya, orang-orang yang jahat, dipengaruhi oleh roh-roh jahat, ya, penguasa kerajaan angkasa yang bekerja di tengah-tengah orang durhaka. Artinya orang durhaka itu dipengaruhi oleh setan-setan, oleh roh-roh jahat. Tetapi sejak kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, ya, kita mendapatkan anugerah, bahkan kita dipakai untuk satu pekerjaan yang besar, mewujudkan tubuh Kristus yang esa, yang terdiri dari Goyim dan Israel, ya. Dan tubuh Kristus itu adalah bait suci, tempat kediaman Allah di dalam roh, ya, intinya demikian, ya. Jadi pasal 1 itu ditunjukkan kemuliaan yang dahsyat, kuasa yang dahsyat untuk mewujudkan tubuh Kristus. Kemudian kita akan melihat, ya, secara khusus dan lebih detail lagi Efesus pasal 3. Saudara perhatikan ayat per ayat, saudara perhatikan ayat 1 mulai. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Ya, berhenti dulu, ya. Jadi Rasul Paulus itu waktu dia di dalam tubuh astral naik ke surga atau ke Firdaus tingkat 3, Rasul Paulus itu menerima wahyu tentang rahasia panggilan Goyim, ya, rahasia Kristus. Rahasia panggilan Goyim itu disebut rahasia Kristus. Kalau dalam bahasa Inggrisnya the mystery of Christ. Jadi rahasia Kristus itu dipercayakan kepada bangsa kafir atau Goyim. Itu pewahyuan yang diterima oleh Rasul Paulus. Karena mengapa demikian? Di dalam Roma pasal 11 ayat 28 di sana dikatakan bahwa Israel itu pilihan Tuhan, pilihan Allah Bapa, karena nenek moyang. Kalau mengenai Injil, Israel itu seteru, ya, tetapi dia umat pilihan Allah karena nenek moyang. Sedangkan kalau bangsa kafir atau Goyim itu pilihan Roh Kudus, ya, pilihannya Roh Kudus. Kalau sudah membaca Efesus pasal 1 ayat 14, Goyim itu mendapatkan janji yang sangat dahsyat, dan janji itu dijamin nanti kita akan peroleh asal kita dimeterai dengan Roh Kudus.
Kalau kita tidak punya meterai, ya janji itu tidak sah, ya janji itu tidak sah. Jadi goyim ini pilihan Roh Kudus. Kalau Israel itu pilihan Bapa, ya sejak zaman purba karena nenek moyang. Nah, di dalam Kristus itu ada rahasia-rahasia yang maha dahsyat. Bapak yang kasih Tuhan, ada misteri, ada rahasia. Bagaimana goyim itu akan dipakai oleh Tuhan secara dahsyat pada akhir zaman. Karena itu rahasia, ya tidak banyak orang yang tahu. Bapak yang kasih Tuhan. Dilanjutkan ayat yang ke-5. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Nah, jadi panggilan goyim yang akan dipakai secara dahsyat itu dulu tuh nggak ada orang yang tahu, ya. Bahkan sampai zamannya PB saja, artinya Perjanjian Baru, Tuhan katakan jangan menggok ke daerah bangsa lain kecuali kepada domba-domba Israel yang terhilang. Masuk Kisah Para Rasul, gereja perdana itu orang Israel, orang Yahudi. Bapak yang kasih Tuhan, 12 rasul itu tidak menginjil kepada goyim. Jadi goyim itu orang zaman dulu itu tidak ngerti, ya. Kalau bangsa-bangsa lain itu juga nanti pada akhirnya dikasih Tuhan, bahkan dipercaya rahasia yang dahsyat, itu tidak tahu. Baru sekarang, maksudnya pada zamannya Rasul Paulus, zamannya rasul-rasul itu Roh Kudus menyatakan bahwa goyim itu juga dipilih oleh Tuhan sejak masuknya Cornelius, ya. Cornelius yang mendapatkan penglihatan, ya, kemudian memanggil Rasul Petrus. Sampai kemana Rasul Petrus juga mendapatkan satu penglihatan, wahyu atau petunjuk, dan akhirnya dia membaptiskan Cornelius dan keluarga. Sebelum dibaptis mereka sudah penuh Roh Kudus, sehingga Rasul Petrus katakan mereka sudah menerima seperti apa yang kita terima di loteng Yerusalem. Kisah Para Rasul pasal 2. Masakan kita ditegakkan atau dilarang untuk membaptis? Akhirnya dibaptis dan Yerusalem menjadi gempar sampai akhirnya ada konferensi, ya, ada sidang di Yerusalem memutuskan bagaimana ini tentang goyim, dan akhirnya Bapak Tuhan putuskan bahwa goyim itu ternyata mendapatkan kemurahan Tuhan. Akhirnya Petrus, Rasul Paulus, ya, itu melayani untuk bangsa-bangsa lain, rasul-rasul tetap melayani orang Israel. Bapak Tuhan, nah, seiring dengan pemanggilan penetapan Rasul Paulus sebagai pelayan rasul untuk bangsa kafir atau goyim, maka Rasul Paulus itu mendapatkan pewahyuan dalam 2 Korintus pasal 12. Bagaimana goyim itu akan dipakai Tuhan secara dahsyat, dipercaya rahasia Kristus. Kristus itu sama dengan bahasa Yunaninya Kristos. Kalau bahasa Inggrisnya, ya, Kristus itu artinya anointed, yang diurapi. Kristus itu artinya yang diurapi, Bapak Tuhan, ya, yang diurapi Roh Kudus. Nah, berarti Bapak kasih Tuhan, rahasia panggilan goyim untuk menjadi pelaksana keputusan Tuhan pada akhir zaman, Bapak kasih Tuhan, maka dari yang bebal Roma 10 ayat 19 tadi harus menjadi berhikmat, menjadi bijaksana, menjadi arif, dan menjadi sakti. Itu rahasia Kristus, ya. Roh Kudus akan dicurahkan, karunia Roh Kudus dilimpahkan secara berlimpah-limpah kepada goyim. 9 karena Roh Kudus ada hikmat, ada makrifat, ada karunia iman, menyembuhkan, mujizat, ya, kemudian ada nubuat, ada membedakan roh, bahasa lidah, dan translate atau menerjemahkan atau interpreter seperti yang pernah saya sampaikan pada saudara. Kita baca ayat yang ke-6.
yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan serta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Nah, karena Injil, maka goyim itu juga punya, dia itu menjadi ahli waris dari apa yang dimiliki oleh Kristus, yang dimiliki Roh Kudus. Bahkan dia menjadi anggota tubuh Kristus. Ayat 7. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Nah, kepada orang-orang bukan Yahudi, goyim, ya Rasul Paulus itu mendapatkan petunjuk khusus, dia itu mendapatkan tugas khusus untuk ya memberitahukan kepada goyim bahwa kamu itu ya dipilih Roh Kudus. Sebab itu kekayaan Kristus, kekayaannya Roh Kudus itu yang tidak terduga tersebut untuk kamu, goyim, ya mendapatkan kekayaan Kristus yang tidak terduga. Tadi sudah saya katakan 7 perkara, dan yang paling dasar adalah hikmat dan makrifat, sehingga goyim itu tidak lagi bebal, ya, tetapi berhikmat dan bermakrifat, dan itu nanti akan membuat Israel cemburu. Dilanjutkan ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggara rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, ini artinya, ya kalau dalam terjemahan lama begini, dan akan menerangkan kepada semua orang sekalian bagaimana halnya menjalankan rahasia yang telah beberapa zaman tersembunyi di dalam Allah yang menjadikan semesta sekalian, ya, alam semesta ini. Bapak Ibu Tuhan, jadi apa yang dikatakan dalam ayat 9 itu merujuk kepada keputusan Tuhan yang belum terlaksana. Keputusan Tuhan yang belum terlaksana itu apa? Ya, penyelamatan Israel pada masa tuanya. Ya, Yesaya 46, kita baca dulu. Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi Tuhan itu mencintai Israel, ya, itu sejak masa mudanya, sejak Israel itu masih remaja, ya, dipertunangkan sama Tuhan, dinikahi oleh Tuhan. Nanti saya jelaskan ya pada saat perayaan Paskah, ya. Nah, sampai masa tuanya, Bapak Ibu, jadi Israel pada akhir zaman, akhir yang paling akhir, ya, masa tuanya rambutnya sudah putih, Tuhan itu tetap cinta, tetap mau menggendong Israel. Nah, itu satu rahasia, dan itu bukan satu pekerjaan yang mudah, karena orang yang sudah tua itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, kalau secara kita lihat dalam keluarga, ya, orang yang sudah tua putih rambutnya itu kadang-kadang ya banyak lupa, sudah pikun, sudah makan katanya belum makan, ya, dikasih jajan katanya aku tidak dikasih jajan, sudah dilorohi disapa katanya aku radi sopo, ya toh, banyak hal. Bahkan kadang-kadang juga ya fisiknya sudah ringkih, banyak hal, bukan karena dia itu jahat, tetapi karena memang semua organnya, otaknya, segala sesuatunya sudah mengalami penurunan. Nah, sebab itu menyelamatkan Israel pada masa tuanya itu ora gampang. Sampai 4 huruf dari Indonesia, Wahyu pasal 7 ayat 1 itu mogok gondok, ya, wes kasih diteruske wae.
Wes langsung kita masuk langit baru bumi baru, ya. Langit lama bumi lama ini sudah biar diobrak-abrik. Kenapa? Israel pada masa tuanya itu berat. Sebab itu kemarin saya katakan Tuhan itu sebagai suami, ya, suami masa mudanya dulu, ya, apa namanya, Jokoloro, ya, katakan Israel itu dirayu, diereh-ereh, ditenangkan sampai dia tuh merelakan dirinya untuk ikut dalam kegerakan besar akhir zaman, ya. Langsung ayat yang ke-10 dari Yesaya 46, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ya, jadi keputusan Tuhan yang belum terlaksana sampai pada akhir zaman itu, yaitu restorasi, pemulihan Israel secara nasional, ya, menjangkau Israel pada masa tuanya. Itu bukan pekerjaan gampang. Perlu Roh Kudus itu memberikan seluruh kesaktiannya. Roh Kudus memberikan seluruh rahasia-rahasianya kepada goyim yang dipakai. Kita kembali kepada Efesus pasal 3. Ya, jadi di sini katakan ayat 9, saya baca ulang. Dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia. Roh Kudus itu punya rahasia. Nah, itu harus diselenggarakan karena itu mengandung tugas, ada perintah, ada tugas, ada satu penyelenggaraan yang dilaksanakan. Nah, itu apa? Ya, tadi saya katakan itu adalah penjangkauan Israel pada masa tuanya. Lanjutkan ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan rahasia yang baru dibukakan pada akhir zaman, Bapak Yesus Tuhan, maka jemaat itu diberitahu pelbagai ragam hikmat Allah. Ya, dipercaya hikmat Allah, dipercaya hikmat dan marifat. Apa yang kasih Tuhan, hikmat marifat itu harus dimiliki oleh yang pertama pembangun tabernakel. Ya, orang yang membangun tabernakel itu harus punya hikmat dan marifat. Kemudian orang yang membangun bait suci itu juga harus punya hikmat dan marifat. Dan terlebih-lebih lagi orang yang membangun tubuh Kristus itu harus punya hikmat dan marifat. Kalau rumah itu dibangun tanpa hikmat, dikatakan di dalam Matius pasal 7 itu seperti orang membangun rumah di atas pasir, karena orangnya tidak punya hikmat, orangnya bodoh, sehingga ketika ditimpa hujan, ditimpa banjir dan angin, rumahnya roboh. Tapi orang bijaksana, orang yang punya hikmat dan makrifat, membangun rumahnya di atas batu karang. Maksudnya ada pondasi batu, sehingga ketika ditimpa oleh banjir yang menggerus, ya, angin kencang maupun hujan yang lebat, rumahnya tetap kokoh. Nah, itu artinya pembangun tabernakel, pembangun bait suci, pembangun tubuh Kristus itu harus punya hikmat dan makrifat. Pembangun tabernakel adalah Musa, maka Musa itu punya hikmat dan marifat. Kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, pasal 7. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22 sampai selanjutnya. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu.
Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin kamu membunuh orang Mesir itu?" Dengan perkataan itu larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya orang malaikat di padang gurun Gunung Sinai. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya, "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Ialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Terima kasih. Ya, jadi Musa sebagai pemimpin Eksodus dari Mesir menuju Kanaan, tanah perjanjian, ya, dan yang diutus untuk membangun tabernakel, ya, mendapatkan 10 hukum Taurat dan hukum-hukum lainnya, oleh Tuhan, maka dia itu adalah orang yang dididik 40 tahun, dididik hikmat Mesir. Tadi dikatakan di dalam pasal 7 ayat 22. Kemudian ayat 36 di sini dikatakan bahwa Musa itu punya hikmat dan makrifat. Karena apa? Selama 40 tahun di Midian, ya, di tempatnya Rehuel atau Jitro, Bapak kasih Tuhan, Musa itu dididik langsung oleh Tuhan. Selama 40 tahun dididik dengan hikmat dan makrifat. Ya, disadari atau tidak, Bapak Tuhan, ya, dididik selama 40 tahun. Dan setelah 40 tahun ketika dia berumur 80 tahun, maka Tuhan menguji hikmat marifatnya. Oh, dia ternyata bisa melihat semak belukar yang terbakar, berarti poncondrionya terbuka. Kalau poncondrionya tidak terbuka, ya dia masih tidak bisa lihat. Kemudian dia bisa mendengar suara Tuhan. Kemudian selanjutnya kalau saudara membaca dalam kitab Keluaran, maka Musa disuruh masuk, tangannya dimasukkan ke sakunya, dikeluarkan lagi menjadi putih, ada kusta, dimasukkan lagi sembuh. Kemudian tongkatnya suruh lemparkan jadi ular, pegang kembali jadi tongkat. Nah, itu ujian, artinya didikan selama 40 tahun itu betul-betul dia paham dan dia lulus ujian. Kalau Musa poncondrionya tidak buka, tidak lihat api, dia tidak dengar suara Tuhan, ya, tongkatnya tetap tongkat, dilemparkan tetap tongkat, ya, tangannya dimasukkan, dikeluarkan tetap tidak ada apa-apa. Nah, artinya Musa itu dididik dengan hikmat marifat selama 40 tahun dan kemudian memimpin perjalanan Israel 40 tahun. Nah, selama 40 tahun itu Bapak yang kasih Tuhan, ayat 36 dikatakan dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir. Jadi ada mujizat tanda-tanda di tanah Mesir, ya, yang ditulis dalam Alkitab ada 10 tulah. Itu semuanya atas ucapan Musa yang diperintah oleh Tuhan. Kemudian ada mujizat di Laut Merah, membelah laut kosong, yaitu hikmat dan marifat. Dan kemudian di padang gurun selama 40 tahun itu juga Musa melaksanakan hikmat dan marifat untuk menuntun
orang Israel di padang gurun. Ya, jadi pembangun tabernakel itu punya hikmat dan ma'rifat, disiapkan dengan ilmu dunia di Mesir dan ilmunya Tuhan, ilmu penggembalaan, ilmu hikmat ma'rifat selama 40 tahun di tempatnya Jitro atau Rehuel. Nah kemudian pembangun bait suci adalah Salomo. Maka Salomo itu juga orang yang terkenal dengan hikmat dan ma'rifatnya. Kita membaca 2 Tawarikh pasal yang ke-1. Dibaca ayat 1 mulai. Doa Salomo memohon hikmat. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon. Sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu, di padang gurun. Tapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yarim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu. Sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mesbah tembaga yang dibuat Bezalel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan kurban di sana di hadapan Tuhan di atas mesbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 kurban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirman Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang. Dan sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Terima kasih. Ya, kita tahu ya, Raja Daud dan Raja Salomo itu yang mempersiapkan dan membangun bait suci yang pertama. Nah, kita fokus kepada Raja Salomo ya. Dari pembacaan tadi kita bisa mengambil satu kesimpulan, kalau kita itu rindu ikut serta membangun bait suci rohani yaitu tubuh Kristus, maka kita harus punya doa yang berkualitas. Ya, doa yang berkualitas. Raja Salomo itu tidak minta kekayaan, tidak minta umur panjang, ya, tidak minta mati musuh-musuhnya, tidak. Dia tidak minta semuanya itu. Ketujuh perkara Wahyu 5 ayat 12 itu Raja Salomo tidak minta. Yang diminta adalah hikmat dan ma'rifat, kebijaksanaan dan pengertian. Itu yang diminta. Nah, apa yang Tuhan? Karena permintaannya itu begitu bermutu, begitu berkualitas, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan katakan apa yang tidak kamu minta itu nanti akan diberikan padamu, akan ditambahkan. Injil Matius juga mengajar kita, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka yang lainnya itu akan ditambahkan. Tapi seringkali hari-hari hidup kita itu diisi dengan doa-doa yang tidak bermutu, diisi dengan doa-doa yang tidak berkualitas, yang semakin menambah kebebalan kita. Sudah goyem itu bebal, Roma 10 ayat 19 tadi, doa kita tidak berkualitas. Hari-harinya yang diminta
berkat, 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 semakin menjadikan goblok, goyim. Ya, Bapak kasih Tuhan. Nah, kalau kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, doa kita terus bermutu, berkualitas. Yang lain-lainnya itu tidak usah diminta. Tuhan itu tahu kalau kita perlu. Ya. Kemudian kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal 4. Kita baca ayat yang ke 21 sampai 28. Kebesaran Salomo. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin, dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa. Ya, sebentar ya. 1 kor itu sama dengan 360 liter atau 360 kilo. Kalau 30 kor itu berarti 30 kali 360 itu 10.800 liter atau kilo tepung ya. Kemudian tadi dikatakan juga tepung yang terbaik 60 kor ya. 60 kali 360 itu 21.600 liter atau kilo. Berarti kebutuhan untuk membuat roti itu seharinya itu 22 ton ya. Karena kan semua penggawanya, semua bawahannya ya makan bersama. Jadi kebutuhan sehari itu 22 ton. Kepada Tuhan. Dikatakan kebesarannya Raja Salomo terus 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi dan gangsa piaraan. Nah, jadi lembu ya, lembu gemukan dan lembu gembalaan itu katakan seharinya itu 30 ya. Dombanya 100 ya, 100 ekor domba, belum rusa, kijang, rusa dandi, gangsa dan lain-lainnya. Terus sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsah sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tenteram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Beersheba, seumur hidup Salomo. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya, dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo, serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya, dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. Dan ayat 21 ayat sampai 28 itu kebesarannya, kekayaan yang Tuhan berikan sebagai tambahan. Sementara hikmat marifatnya kita baca ayat 29 sampai 34. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Ya, jadi hikmatnya Salomo itu bukan cuma didengar orang Israel,
tapi dari seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi pada waktu itu, raja-raja di bumi itu semuanya datang untuk mendengarkan hikmatnya Salomo, dan mereka datang itu membawa upeti kepada Tuhan. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan, ya, karena doanya itu berkualitas, Tuhan menambahkan semuanya tadi kepada Tuhan. Dan Salomo kemudian kalau kita membaca dalam pasal lain, ayat lain, dia membangun bait Allah dengan sangat megah dan dahsyat. Nah sekarang untuk pembangun tubuh Kristus, kita akan membaca Injil Matius pasal 12. Kita baca ayat 38 sampai 42. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Ya cukup dulu ya. Ayat 38, 39 ya, dikatakan beberapa ahli Taurat dan orang Farisi ingin melihat tanda atau mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Artinya ingin melihat hikmat marifatnya itu seperti apa. Nah Tuhan itu tahu, tidak gampang-gampang pamer. Ada orang pengen lihat terus dipameri, ditunjukkan, tidak, dilihat motivasinya apa. Kalau memang orang buta ya dicelekan, orang lumpuh disembuhkan, orang yang punya segala macam penyakit disembuhkan. Tapi kalau orang Farisi dan orang Saduki, dia tidak sedang sakit, ya, tidak lumpuh juga, tidak buta secara fisik, tetapi pengen melihat Tuhan. Tuhan tahu isi hatinya. Farisi, Saduki, ahli Taurat itu suka menyoal, bikin masalah. Maka Tuhan katakan kepada angkatan yang jahat hanya ada satu tanda, yaitu tanda Nabi Yunus. Ya, artinya bahwa Anak Manusia nanti akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya, secara dari satu sisi Tuhan itu mengatakan, apa yang ada dalam hatimu itu aku tahu, bahwa kamu nanti akan membunuh aku. Ya, aku akan ada dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, itu seperti nubuatannya Yunus. Nah, kalau kamu pengen melihat tanda, kamu juga harus menghargai salib, menghargai pengorbanan Tuhan. Bahasanya demikian, ya. Hatimu harus dirubah. Orang Farisi, ya, yang jahat itu Tuhan ingin supaya mereka itu bertobat seperti Yunus yang tadinya disuruh tidak nurut sampai dimasukkan ke rahim bumi baru nurut, ya. Kemudian ayat 41. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, yang sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Nah, sekalipun Tuhan tidak menunjukkan tanda kepada orang Farisi dan ahli Taurat, tapi Tuhan katakan yang ada di sini, yang ada di depanmu, ya, itu lebih dari Yunus. Yunus saja bisa membuat orang Niniwe bertobat, tapi kamu mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan Yesus, kamu tidak juga bertobat. Ya, juga dikatakan orang dari ujung bumi semuanya ingin mendengarkan hikmatnya Salomo. Padahal yang ada di sini itu hikmatnya lebih dari Salomo. Artinya hikmatnya Tuhan Yesus Kristus itu lebih dari Salomo. Nah, Tuhan Yesus dikatakan, aku akan membangun tubuh Kristus dalam waktu 3 hari. Artinya untuk membangun tubuh Kristus itu harus punya hikmat marifat. Lalu di dalam Efesus dikatakan rahasia panggilan Goyim, yaitu ada di dalam Kristus yang memberikan, mewariskan kemuliaan yang berlimpah-limpah, yang memberikan kuasa yang dahsyat sebagai pelaksana keputusan Tuhan pada akhir zaman.
kita akan melihat lebih lanjut. Jadi hikmat marifatnya tubuh Kristus itu haruslah lebih luas dan lebih beragam dari hikmat marifatnya Salomo. Sekarang 18 Tuhan ya, kita akan, karena sudah sekian puluh tahun ya tidak ada penataran hikmat marifat secara khusus ya, saya juga tidak akan memberikan kunci-kunci marifat karena sudah terlalu dan sangat banyak sampai kepada puncaknya Misabu sudah diberikan. Nah sekarang itu tinggal membangkitkan ingatan saudara, membawa saudara kepada kasih mula-mula kepada hikmat marifat ya. Kita akan memahami apa itu hikmat marifat. Kita akan baca 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, oleh hikmatnya maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya, jadi pengajaran salib itu untuk orang yang akan binasa merupakan sesuatu kebodohan, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang ecek-ecek, sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi untuk kita yang diselamatkan, maka pengajaran salib itu merupakan kekuatan dan hikmat Allah. Dikatakan ya bahwa pengajaran salib itu untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, suatu batu sandungan. Untuk orang bukan Yahudi kebodohan. Tetapi ayat 24, untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi ya, artinya untuk yang percaya pada Tuhan Yesus, baik itu orang Yahudi atau maupun orang bukan Yahudi atau goyim, maka Kristus Roh Kudus ya, urapan Roh Kudus itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah ya. Jadi yang pertama-tama hikmat makrifat itu lahir dari salib, kemudian atau Kristus yang disalibkan ya. Untuk orang Yahudi batu sandungan, untuk orang bukan Yahudi tadi sudah saya katakan kebodohan ya. Tapi untuk orang yang dipanggil, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kita akan melihat apa yang dimaksud dengan kekuatan Allah ya. Kita tidak usah cari kemana-mana. Kalau kita bikin skripsi, tesis maupun disertasi, biasanya kita langsung lihat KBBI. Yang dimaksud kuat atau kekuatan itu yang pertama menunjuk, kuat itu artinya banyak tenaganya, kemudian tahan, tidak mudah rusak. Yang ketiga, tidak mudah goyah ya. Yang keempat, itu ketat, rapat di dalam pertahanan, tidak gampang bobol ya. Kemudian kuat itu artinya tahan menderita, kuat itu artinya kencang di dalam persoalan. Kalau kita bicara angin, anginnya kencang. Kalau lari, larinya kencang seperti Nabi Elia ya. Kemudian kuat itu artinya keras, nyaring dalam suara ya. Karena itu artinya kalau itu menunjuk persekutuan atau ikatan itu erat, tidak gampang terpecah. Kuat itu artinya punya kemampuan atau punya kuasa. Kuat itu artinya punya keunggulan. Kuat itu artinya kalau menekan itu punya tekanan yang berat ya, berbobot gitu. Itu kuat.
sedangkan hikmat menurut KBBI, Bapak Ibu kasih Tuhan, yang hikmat itu artinya yang pertama kebijaksanaan atau kearifan. Itu hikmat menurut KBBI. Hikmat menurut KBBI yang kedua, hikmat itu artinya kesaktian. Saya kan tidak pernah lihat di KBBI, ya. Hikmat itu menurut KBBI tadi sudah saya katakan kebijaksanaan atau kearifan. Yang kedua kesaktian atau kekuatan gaib. Nah, berarti kalau Musa dan Raja Salomo dan Tuhan Yesus membangun tubuh Kristus, dia punya hikmat, itu artinya bijaksana, punya kearifan, punya kesaktian, punya kekuatan gaib, ya, punya kekuatan gaib. Sementara Bapak kasih Tuhan, ya, makrifat itu juga saudara bisa cari di KBBI, ya. Makrifat itu artinya yang pertama pengetahuan. Yang kedua, makrifat itu artinya tingkat penyerahan diri kepada Tuhan yang naik, ya, setingkat demi setingkat sampai ke tingkat keyakinan yang kuat. Jadi makrifat itu, orang yang bermakrifat itu orang yang punya pengetahuan. Kalau orang yang punya hikmat itu artinya orang yang bijaksana, orang yang arif, orang yang sakti. Nah, kalau makrifat itu artinya pengetahuan, ya. Kemudian orang yang punya penyerahan diri kepada Tuhan dan mengalami keyakinan, ya. Iman yang meningkat sampai imannya itu, keyakinannya itu kuat. Nah, kalau bermakrifat menurut KBBI, bermakrifat itu artinya memikirkan dalam-dalam, ya. Bahasa lainnya bertafakur. Orang yang bertafakur itu, orang yang bermakrifat itu memikirkan dalam-dalam. Yang kedua, ya, bermakrifat itu artinya tahu benar, mengenal secara benar, mengenal secara dalam. Itu artinya bermakrifat, ya. Dari pengertian ini, ya Bapak Ibu kasih Tuhan, kiranya kita punya sedikit pemahaman, sehingga kalau kita tuh dikatakan bermakrifat, maka kita ini akan memikirkan dalam-dalam, bertafakur. Kalau bahasanya kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, bermakrifat itu artinya merenungkan firman Tuhan, bermeditasi. Orang bermeditasi itu sama dengan bermakrifat, merenungkan firman Tuhan. Kalau Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, merenungkan itu meditasi bahasa Inggrisnya, merenungkan firman itu siang dan malam itu bermakrifat. Karena direnungkan, akhirnya paham, dan firman itu menjadikan kita itu bijaksana, ya. Bahasa Inggris atau bahasa Yunani makrifat adalah gnosis, ya, gnosis. Itu artinya pengetahuan tentang dunia esoteris. Jadi gnosis itu satu pengetahuan tentang dunia esoteris. Ada ilmu pengetahuan yang dipelajari anak sekolah mulai dari TK, SD, SMP, ya, SMA, kuliah, itu ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan yang artinya makrifat itu pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang Allah. Bukan yang dimaksud teologi, bukan, ya, bukan teologi. Bapak kasih Tuhan, ya, esoteris itu artinya bersifat khusus, bersifat rahasia dan terbatas. Itu arti makrifat menurut bahasa Inggris atau bahasa Yunani, gnosis. Pengetahuan tentang dunia esoteris, pengetahuan tentang dunia yang bukan nyata, tetapi dunia yang tidak nyata. Ya, orang mengatakan dunia esoteris atau dunia mistik, ya. Dunia mistik itu, ya, di dalamnya itu ada roh-roh, ya, mulai dari Tuhan, para malaikat dan yang lain-lainnya. Nah, itu dipelajari melalui hikmat dan makrifat. Karena tadi hikmat itu bicara soal kebijaksanaan dan kesaktian, sedangkan makrifat itu, ya, bicara soal pengetahuan
dan tingkat penyerahan diri, ya. Jadi bermakrifat itu yang dilakukan dengan tekun, ya. Bermakrifat itu tadi kan bermeditasi, merenungkan, ya, sampai kita punya pengetahuan tentang Tuhan, sampai kita tuh betul-betul paham tentang Tuhan, mengenal Dia secara benar, seperti yang dikatakan dalam surat Efesus tadi, ya. Bermakrifat yang dilakukan dengan tekun, ini bukan KBBI, ya, ini penjelasannya. Bermakrifat yang dilakukan dengan tekun dalam kerendahan hati dan dengan hati yang suci, dengan kerinduan yang mendalam, menganggap dunia dengan segala pesonanya itu sampah. Jadi kalau orang itu bermakrifat, dia harus menganggap dunia dengan segala pesonanya itu sampah yang harus, ya, yang sedang dibakar. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 mulai, dunia beserta seluruh isinya ini sedang dipamungkas. Kalau Rasul Paulus dalam suratan Filipi mengatakan dunia ini sampah, sebab itu dia lari meninggalkan semuanya dan pengen bersekutu dengan kematian dan kebangkitan Tuhan. Nah, kalau orang itu bermakrifat tetapi pikirannya itu daging, terus pikirannya itu duit, pikiran itu bagaimana bekerja, duitnya itu akeh, terus itu Bapak ngasih Tuhan, itu bukan bermakrifat. Itu sama dengan menggoni sampah yang sedang dibakar, ya. Nah, jadi orang bermakrifat itu harus menganggap dunia dengan segala pesonanya itu adalah sampah yang sedang dibakar, sedang dipamungkas, dengan segala kerelaan merubah tirai daging lewat menyembah, ya. Menyembah itu rela. Orang menyembah itu hatinya rela, harus dengan sungguh-sungguh, tidak bisa dipaksa-dipaksa. Memang harus ditorat kalau masih kanak-kanak benar tuwek, tetapi masih kanak-kanak ya harus ditorat, harus begini, harus begitu, sampai nanti tumbuh perasaan kasihnya kepada Tuhan, pengen menyembah, dan menganggap dunia dengan pesonanya itu sampah yang sedang dibakar, ya. Dengan segala kerelaan merobek tirai daging untuk menyembah Tuhan. Karena apa? Karena cinta kepada Tuhan, karena mencintai Tuhan, pengen menjadi istrinya Tuhan, pengen menjadi tubuh Kristus, ya. Maka tepat pada saatnya Tuhan itu berkenan membuka mata batin kita. Seperti Musa itu setelah diajar hikmat marifat 40 tahun, koncondrionya terbuka, bisa melihat semak yang terbakar, mendengar suara Tuhan dan sebagainya, tadi sudah saya jelaskan, ya. Koncondrionya efektif, ya. Koncondrio itu meliputi mata, telinga, hidung, lidah, dan peraba. Kita membaca 1 Korintus pasal 2 ayat 6 mulai. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi hikmat yang diberitakan oleh Rasul Paulus yang bersumber dari lahir dari salib itu, Bapak Ibu, ialah hikmat Allah yang tersembunyi, rahasia Kristus, the mystery of Christ, ya, tersembunyi, ya, yang sebelum dunia dijadikan itu sudah disediakan untuk kemuliaan kita. Kalau orang itu punya hikmat marifat, dia akan punya kemuliaan seperti Musa, seperti Raja Salomo, seperti kita nanti pada saat kegerakan besar akhir zaman. Tuhan. Terus dilanjutkan. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ya, dari penguasa dunia, orang yang cerdik, pandai, punya kuasa di dunia ini, itu tidak bisa mengenal hikmat Allah yang tersembunyi. Kalau mereka kenal, dia tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus. Kalau mereka kenal hikmat Allah yang tersembunyi, dia tidak akan menolak Kristus. Terus ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia,
Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, jadi syaratnya itu mengasihi Dia. Itu hanya diberikan kepada yang mengasihi Dia. Diberikan kepada Musa pembangun tabernakel, ya. Diberikan kepada Salomo pembangun bait Allah. Diberikan kepada, ya, kegerakan besar akhir zaman, hierarki pembangun tubuh Kristus yang akan melaksanakan pekerjaan besar menjangkau Israel pada masa tuanya nanti. Dalam kasih Tuhan, ya. Di sini dikatakan seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat mata itu tidak lihat, mata jasmani ini tidak bisa lihat, ya. Telinga tidak mendengar, hati itu tidak pernah membatinkan sesuatu, tetapi itu yang diberikan. Artinya apa? Kalau bahasa lugasnya begitu, orang ini diberikan indera keenam, ya, diberikan indera keenam. Itu bahasanya orang dunia. Bahasanya orang dunia itu telinganya tidak dengar apa-apa, telinganya tidak dengar, tapi dia bisa dengar suara Tuhan. Matanya tidak melihat apa-apa, tapi dia bisa melihat Tuhan dan yang lain-lainnya. Orang dunia katakan itu indera keenam, tapi orang hikmat marifat itu katakan poncondrio, dikasih mata batin, dikasih poncondrio. Telinganya mendengar seperti Musa, matanya melihat semak belukar terbakar dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu diberikan kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Orang mengasihi Tuhan itu bahasa tabernakelnya orang yang menyembah. Misbah dupa itu bahasanya kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Nah, kalau saudara itu begitu sulitnya untuk menyembah, begitu sulitnya untuk sembahyang, berarti levelnya belum sampai ke situ. Dijak ngomong kasih, dijak ngomong hikmat marifat, ya ora mudeng menganggap apa hikmat marifat aku dikunci akeh, ora nek gunane, ora iso ngekeki duit. Ya, Bapak Tuhan, ya. Sehingga Bapak Tuhan, kalau kita tuh mengasihi Tuhan dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita bisa melihat, mendengar, merasakan kehadiran Tuhan. Mungkin kita tidak melihat, kita tidak mendengar, tapi hati kita, ya, peraba, ya, hati kita itu merasakan, telinga batin kita itu mendengar. Bapak Tuhan, saudara mempersiapkan firman, orang enak sing ngandani ketok itu tidak ada, tapi seperti ada yang memberitahu itu sing ditulis, iki yang ditulis. Nah, itu artinya indera keenam. Matanya tidak lihat, telinganya tidak dengar, tapi hatinya terasa seperti ada yang memberitahu. Nah, demikian juga saudara masing-masing tentu, Bapak Ibu ya. Kalau orang sampai 5 panca inderanya terbuka, ya itu nanti kalau sudah dalam tubuh astral. Tapi sekarang paling tidak punya 1, punya 2, punya 3, syukur punya 4 atau 5, itu kasih karunia Bapak Tuhan. Itu bisa dilatih. Orang bermakrifat itu artinya merenungkan, banyak sembahyang, banyak merobek tirai, menganggap dunia beserta isinya dan pesonanya itu sampah yang sedang dibakar. Itu kuncinya di situ. Itu artinya merobek tirai, ya. Maka Bapak kasih Tuhan nanti ketika kita sedang bermakrifat, Dia akan membukakan rahasianya. Rahasia apa? Rahasia tentang rencananya, ya. Rahasia kedatangannya, rahasia firman ini artinya begini, rahasia, banyak rahasia yang Tuhan bukakan, ya. Dan kemudian Dia akan mewariskan, akan memberikan apa yang Dia miliki, kedasatan-kedasatan yang Dia miliki, yang tidak biasa dilakukan dalam tubuh darah daging, itu diberikan. Itu namanya kesaktian, kekuatan gaib, ya. Kalau orang itu bermakrifat, yang diberikan Tuhan apa? Kemuliaan yang berlimpah-limpah. Efesus 1 ayat 18. Ya, kemudian kuasa yang hebat. Efesus 1 ayat 19 tadi. Kemudian pelbagai ragam hikmat marifat. Efesus 3 ayat yang ke-10, ya. Kemudian kuasa untuk memerintah. Kita akan baca Markus pasal yang ke-11. Ayat 20 sampai 26.
pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dan itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Ya, jadi orang bermakrifat itu hatinya harus bersih, tidak ada ganjelan. Kalau ada ganjelan sama orang, ya diselesaikan. Kalau ada orang bersalah sama orang yang bermakrifat, harus diampuni. Karena kalau tidak mengampuni, dosa orang yang bermakrifat itu juga tidak diampuni, dan itu menjadi hambatan. Ya, jangankan memerintah pohon ara jadi kering, Tuhan katakan nanti memerintah gunung kecemplung, masuk dilemparkan ke laut pun bisa. Ya, satu saat bisa. Kita akan membaca, ya, Yeremia pasal 51 ayat 60 sampai 64. Yeremia telah menuliskan dalam sebuah kitab segenap malapetaka yang akan menimpa Babel, yakni segala perkataan yang tertulis di sini mengenai Babel. Kata Yeremia kepada Seraya, jika engkau tiba di Babel, maka ikhtiarkanlah supaya engkau dapat membacakan segala perkataan ini, dan katakanlah, Tuhan, engkau telah berfirman tentang kota ini bahwa engkau akan melenyapkannya, sehingga tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun hewan, dan sehingga kota ini akan menjadi tempat tandus untuk selama-lamanya. Apabila engkau selesai membacakan kitab ini, maka ikatkanlah sebuah batu kepadanya, lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah sungai Efrat, sambil berkata, beginilah Babel akan tenggelam dan tidak akan timbul-timbul lagi oleh karena malapetaka yang kudatangkan atasnya. Sampai disinilah perkataan Yeremia. Ini satu nubuatan, ya. Nabi Yeremia itu saking pegel sama Babel yang menghancurkan bangsanya. Kalau kita membaca dalam hidup Yeremia itu menangis sampai meratap, tidak karu-karuan, sampai dikatakan kalau seandainya mata kau ini pancuran, dia itu akan menangis terus sampai airnya itu mengalir seperti air pancuran itu menangisi bangsanya. Nah, sehingga sesuai dengan perintah Tuhan, dia menuliskan dalam kertas atau apa alat pada waktu itu semua kutukan yang akan menimpa Babel. Kemudian dipesankan sama Seraya, nanti kalau sampai di sana ini waconen sama orang buangan. Kemudian setelah selesai digulung, kemudian dicencang, diikat, kemudian dilemparkan ke sungai Efrat sambil ngomong, beginilah Babel akan tenggelam dan tidak akan timbul lagi. Ya, kita baca kegenapannya. Wahyu pasal 18 ayat 21 sampai 24. Babel tidak akan bangkit lagi, dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu, dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan,
dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Ya, kenapannya nanti adalah ketika Wesaku yang ke-7, ekor murka yang ke-7 itu, ya Babel itu dihancurkan lenyap, gunung-gunung lenyap, pulau-pulau lenyap. Tuhan, karena Babel itu menunjuk dunia ya yang tidak mau menyembah Tuhan, dunia yang penuh dengan segala kemuliaannya, tetapi mereka itu rata-rata tukang sihir, artinya orang yang punya makrifat jahat, ya punya makrifat jahat. Kita kasih Tuhan. Sekarang ini Bapak Yesus Tuhan, ya kalau sudah dikatakan ayo bermakrifat itu artinya sudah itu menyembah Tuhan, kemudian bermeditasi, ya. Kalau hikmat itu artinya saudara itu orang yang sakti, punya kekuatan gaib. Jadi kalau saudara membaca di dalam Alkitab, hikmat dan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, Bapak Yesus Tuhan, merenungkan itu artinya hikmat makrifat. Kita mencari perkataan makrifat di dalam Alkitab tidak ada, ya tidak ada, karena itu bahasa, ya bukan bahasa Ibrani, mungkin bahasa Arab, ya. Nah, Bapak ini kasih Tuhan, ya sekarang ini Bapak kasih Tuhan, hikmat makrifat yang kita terima ilmunya, kita terima teorinya, dan kita menjalani lakunya, syarat-syaratnya, ya. Bahkan kita sudah menerima kunci-kuncinya. Itu bagaikan Musa, ya, ketika dididik selama 40 tahun di tempatnya Jitro, ya. Nah nanti pada saat kegerakan besar akhir zaman di dalam tubuh astral, Bapak kasih Tuhan, maka kita itu menjadi sakti mondroguno, efektif, makrifat tersebut efektif luar biasa. Sekarang ini teorinya, sekarang ini ilmunya, sekarang ini sudah menjalankan lakunya atau syarat-syaratnya, dan sudah menerima kuncinya untuk dihafalkan, dipribadikan. Bapak kasih Tuhan. Lah nanti ketika di dalam tubuh astral, ya melaksanakan kegerakan besar internasional, Bapak kasih Tuhan, kita akan menjadi dasar lebih dari Musa, lebih dari Salomo, kata Matius pasal 12 tadi, ya, sampai kita ini dikatakan goyim yang bukan bebal, tapi yang berhikmat, bermakrifat, yang membuat Israel cemburu. Kita nanti akan melakukan makrifat seperti yang dilakukan Musa, sehingga orang Israel kok itu seperti yang dilakukan Musa? Musa itu kan nabi kita, dia kok rebut-rebut ya, sambil melerak-meleruk, sambil marah betul dulu. Itu kan yang dilakukan Salomo. Kok dia bisa ngerti bahasanya lumut, bisa ngerti bahasanya burung, dia bisa begini-begini dan sebagainya, seperti yang dilakukan Salomo. Salomo itu raja kita, bukan raja lu. Nah, tapi kata punya makrifatnya, bahkan seperti yang dilakukan Petrus, yang dilakukan Tuhan Yesus, membangkitkan orang orang yang lumpuh berdiri bisa berjalan, orang yang budak bisa mendengar, orang bisul bisa berkata-kata. Nah, sehingga Bapak Yesus Tuhan, Israel yang sudah tua tadi diingatkan. Tadi kan saya katakan orang tua itu banyak lupa. Lah diingatkan dengan hikmat makrifat kita yang efektif, Bapak Yesus Tuhan. Jadi sejarahnya, jalan ceritanya itu seperti itu. Jadi hikmat makrifat itu orang mandek, terus wah aku sudah kanggo, ternyata kuncinya wes ruah tekes anggon-gon. Melu tidur pisan Bapak Tuhan, ya. Dijual kiloan itu. Bapak Tuhan, setelah kita memahami, maka kita harus berubah. Jadi tabernakel itu meningkatnya menjadi bait Allah, ya. Bait Allah meningkatnya menjadi tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus yang berpolakan tabernakel, karena nanti pada akhirnya Wahyu pasal 21 tempat kediaman Allah atau kemah Allah itu tetap dalam bahasa Inggrisnya bosone tabernakel, ya.
tabernakel itu tadi sudah saya katakan ya dibangun di 7 wilayah sesuai benda-benda tabernakel. Ada yang mengerjakan tabut, yang mengerjakan misbah korban bakaran, kemudian bejana pembasuhan, roti sajian, pelita emas, misbah dupa, kemudian ya papan-papan dengan segala kelengkapannya, kain-kain, tenda-tenda, tudung dan segala kelengkapannya itu terpisah, sehingga pada zaman gereja ini tidak mungkin ya tubuh Kristus terwujud, tidak mungkin karena manusia itu masih darah daging, egoisnya masih besar. Bapak Kristus hanya merasa diri paling benar, yang paling benar ki ya misbah korban bakaran, paling benar ki ya bertobat, ya betul. Tapi tabernakel itu isinya bukan cuma misbah korban bakaran, paling benar itu percaya itu gerbang, ya jelas itu betul. Tapi tabernakel itu bukan cuma pintu gerbang tok, ya. Wah, yang penting itu baptisan harus benar, begini sebagainya, baik. Tapi tabernakel itu bukan cuma bejana pembasuhan tok. Nanti yang memegang keahlian, punya keahlian di bidang bicara kesaksian, ya lainnya itu enggak guna kalau orang sekarang itu katanya ya. Paling penting itu ya firman, perjamuan suci, betul. Tapi tabernakel itu isinya bukan cuma bicara kesaksian, yang bisa bersaksi ke sana kemari melawan jagat. Paling hebat itu kalau sudah menjadi saksi Tuhan, bersaksi seperti pelita emas, menjadi terang dunia. Betul, baik. Tetapi tabernakel itu isinya bukan cuma pelita emas tok. Yang menyembah juga demikian. Egosentrisnya muncul. Nek ora sembahyang ki wis ora iso. Kabeh rumput kering umpamanya begitu, tidak. Sampai Tuhan aja sembahyang itu harus, kalau sudah dewasa pengen jadi mempelai, pengen hikmat maripatnya efektif, ya harus sembahyang, itu wujud cinta pada Tuhan. Karena tabernakel itu isinya bukan cuma misbah dupa, demikian seterusnya tabut perjanjian. Jadi dari tabut sampai misbah kurban bakaran, dari misbah kurban bakaran sampai tabut itu dibangun oleh umat Tuhan pada zaman gereja, ya. Nah nanti didirikannya kapan? Diwujudkannya kapan? Ya, kita akan melihat pentahbisan atau pendirian dari kemah suci. Keluaran pasal 40. Ayat 1 mulai. Musa mendirikan kemah suci. Berfirman Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Nah, kalau sudah membaca ayat 39 dan mundur ke sana, itu ada perintah pembuatan bagian-bagian tabernakel. Kemudian setelah penyembahan lembu emas, ya, tabernakel itu diteruskan, kemudian dibuat sampai pasal 39. Dibuat di tempatnya masing-masing, ya. Ada yang mengerjakan meja roti, mengerjakan pelita, mengerjakan ini. Nah, kemudian pasal 40 ini kemah itu didirikan. Perintahnya ayat 1 sampai 16 itu perintah untuk mendirikan kemah suci. Ayat 17 sampai 33 itu pelaksanaannya. Mari kita baca ayat 17 mulai. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, pasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannyalah atap kemah yang melindungi kemah suci, dan diletakannyalah tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dia menyalah hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut, dikenakannya kayu pemusuk pada tabut itu, dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanyalah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannyalah tabut penudung dan dipasangnyalah sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnyalah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara, di depan tabir itu. Diletakannyalah di atasnya roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Ditempatkannya kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangnya lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya mezbah emas di dalam kemah pertemuan itu di depan tabir itu. Dibakarnya di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannya tirai pintu kemah suci. Mezbah korban bakar ditempatkannya di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannya di atasnya korban bakaran dan korban sajian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnya air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Nah, jadi ayat 1 sampai 16 itu perintah untuk mendirikan tabernakel. Ayat 17 sampai 33 itu pelaksanaan mendirikan kemah suci atau tabernakel. Kalau sudah membaca ayat 34 sampai 38, yaitu kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, tidak usah dibaca. Karena Tuhan, kita akan membaca Matius 24 ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ya, jadi seperti Keluaran pasal 40 tadi, ya, benda-benda tabernakel yang ada dikelompokkan menjadi 8 kelompok itu, ketika didirikan maka benda ini dipasang dulu, ya, papan jenangnya, kemudian dudungnya dipasang, kemudian yang masuk pertama tabur perjanjian, kemudian pintu tirai, ya, terus meja roti, pelita emas, mezbah dupa, dipasang pintu kemah, kemudian dipasang mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan. Itu didatangkan dari mungkin dari sebelah sana, dari sebelah sana, dari sebelah sana, dikumpulkan kemudian ditotok. Nah, demikian juga Bapak Ibu Tuhan, di dalam zaman gereja itu masing-masing membangun tubuhnya, membangun bagian dari tubuh Kristus, membangun bagian dari tabernakel tadi. Nah, kemudian ketika Tuhan datang bersama para malaikatnya, orang pilihan itu dipulung, ya, dikumpulkan, diambil oleh para malaikat dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lainnya, diambil, dibawa ke satu tempat, ya. Dibawa kemana? Kita akan membaca Lukas 17 ayat 34. Ku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Ya, jadi orang yang dikumpulkan, orang yang dipulung tadi dikumpulkan, dibawa kemana? Mereka tuh bertanya pada Tuhan. Nah, dibawa, ya, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar, ya. Secara fisik memang begitu, kalau ada mayat tentu burung nasar itu berkerumun, ya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, burung nasar itu dalam bahasa Jawanya itu adalah burung Garuda, ya. Di mana ada mayat, di mana ada bangkai, anak-anak burung Garuda itu berkerumun. Bangkainya siapa? Mayatnya siapa? Siapa yang mati? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Ya, artinya mereka tuh datang kepada Tuhan Yesus Kristus, dibawa ke tempat di mana Tuhan Yesus Kristus itu ada. Bahkan hamba yang misterius yang mempersembahkan, ya, hidupnya, Yesaya 5:2-5-3 katakan demikian, yang nanti akan
membantu sebagai jongos, sebagai hamba, sebagai budak dari Tuhan Yesus Kristus di dalam mewujudkan tubuh Kristus. Tim Garuda itu nanti akan kumpul ke sana. Nah, di sana orang pilihan itu baru nanti disusun seperti Wahyu pasal 21. Di dalam tubuh astral mereka tuh disusun. Oh, ada anak, ada keluarga, ya, ada mempelai. Nanti disusunnya dalam tubuh astral. Disusun persisnya nanti di dalam Wahyu pasal 21. Kalau sekarang nggak mau disusun gitu, oh ini itu nomor 1, ya, kamu tuh di sini, enggak. Nah, nanti kalau sudah dalam tubuh astral semuanya tuh akan dol, semuanya akan paham, akan tahu, ya, tidak ada pertengkaran, tidak ada persaingan, tidak ada yang lain-lainnya, semuanya tuh kasih karunia. Oh, ada yang di halaman, ada yang di ruang suci, ada yang di ruang maha suci. Itu nanti disusun sama Tuhan, diatur. Musa menyusun atas perintah Tuhan. Nah, nanti juga akan di atas perintah Tuhan. Orang-orang tadi nanti akan disusun sesuai dengan susunan tabernakel. Tetapi kalau dalam zaman gereja itu tidak bisa dilaksanakan karena masih darah dan daging, ya, masih ada unsur-unsur darah dan daging. Nah, Bapak kasih Tuhan tadi dikatakan orang yang tadi nanti akan diambil, dipulung oleh malaikat dari keempat penjuru bumi. Penjuru bumi itu ya ada utara, selatan, timur, barat. Tetapi kalau kompas, pembentukannya itu ada timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, kemudian barat laut, utara, timur laut. Tapi kompas sekarang itu ya ada 16 titik mata angin, ya, yang primer itu ada 4, utara, selatan, timur, barat. Kemudian yang sekunder itu ada 4, timur laut, tenggara, barat daya, barat laut. Kemudian ada yang tersier itu 8, itu kalau kompas, ya, sama Tuhan, ya. Jadi demikian, saudara mau ambil posisi di mana, saudara mau seperti apa nanti di dalam tubuh astral, saudara pengen dipulung atau tidak, ya. Tidak dipulung juga tidak apa-apa, berarti piket, nanti nunggu kita pulang. Kemudian penginjilan internasional untuk Goyim, ya, tidak apa-apa, tidak ada paksaan, ya, tidak ada paksaan. Orang sembahyang itu tidak ada paksaan, tetapi kalau saudara itu pengen bermakrifat, tidak pengen bubal, seperti Roma 10 ayat 19, ya sudah berhikmat dan bermanfaat. Maknanya sudah jelas. Nanti bisa dilihat sendiri lagi di KBBI, sehingga dari situ saudara semakin paham, ya. Bermakrifat orang mau kunci terus, tidak, justru mendekat kepada Tuhan, merenungkan, bermeditasi sambil kalau ada godaan ini disingkirkan. Bagaimana hati kita itu bersih, suci. Kalau ada masalah diselesaikan. Kemudian menganggap dunia dengan pesonanya itu yang paling penting itu adalah sampah yang sedang dibakar. Sehingga kita hidup ini ya seperti orang yang mentahbiskan diri. Ya, 1 Timotius pasal 6, asal ada makanan dan pakaian cukup. Kita sedang menantikan pengubahan tubuh kita menjadi tubuh astral, itu yang sedang kita tunggu dan waktunya sudah sangat dekat. Semoga saudara bisa memahami dan Roh Kudus memberikan kekuatan untuk saudara berhikmat dan bermakrifat. Kita akan pujikan satu pujian Indonesia di dalam rencana Tuhan.